Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. First of all, let's pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala in order to we can get the protection and help. And then salawat and salam we say to Muhammad Prophet as the closing of the Prophet. Okay, students. Today is the continuing material of report text. I give the title of this session report text part 2. Jadi anak-anak, selamat pagi semua. Pagi ini kita akan melanjutkan materi kita kemarin. This is the repetition. Jadi ini sebenarnya pengulangan and addition dan tambahan materi mengenai materi report text. Jadi pada pertemuan yang lalu, at the last meeting, Mrs. Laili had explained about report text for part 1. Jadi pada pertemuan yang lalu atau minggu yang lalu, Bu Laili sudah menyampaikan materi mengenai report text. Jadi saat ini saya cuma ingin menggarisbawahi lagi, mengulang beberapa materi yang perlu disampaikan. Dan nanti di belakang ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi di bagian awal dan sebenarnya materi ini secara garis besar sama dengan materi yang kemarin. Karena kita berpikir materi ini agak sedikit mungkin jelimet menurut beberapa siswa sehingga perlu ada sedikit pengulangan. Okay, let's start our lesson today. What is report text? Jadi apakah sebenarnya report text itu? Report text atau ada orang menyatakan ini adalah factual reports. Ya, jadi factual report is a written statement. Jadi factual report adalah statement pernyataan secara tertulis that includes yang merupakan sebuah kenyataan about specific subject, tentang subjek-subjek yang spesifik, yang sangat jelas sebenarnya. Dan ini ada di dalam kehidupan kita sebenarnya. Di hal-hal yang muncul, fenomena-fenomena yang terakhir yang muncul di kita itu bisa kita tulis, bisa kita sampaikan melalui report text atau laporan secara faktual di sini. Sebenarnya definition of report text. Sekarang kita lihat definisinya. Report text is a text which present. Jadi report text adalah teks which present yang menyampaikan informasi about something, tentang sesuatu. Ya, jadi laporan menyampaikan tentang sesuatu hal. It is as a result of systematic observation and analysis. Jadi ini merupakan hasil atau result, hasil dari systematic observation, observasi atau penelitian secara sistematis atau analisa secara sistematis. Jadi di dalam menulis ini kita perlu menganalisa dulu, kita lihat dulu kira-kira detailnya seperti apa, dan itu nanti kita persembahkan melalui tulisan jenis ini atau report text. Nah, report text sendiri dalam materi ini ada 3 yang akan kita sampaikan, yaitu mengenai social function, general structure, dan language features. Kita mulai yang pertama dulu, ya. We start for the first part of social function. The purpose of report text. Jadi tujuan dari report text sendiri adalah present information, menyampaikan informasi about something generally, tentang something, sesuatu generally secara umum. Jadi menyampaikan informasi tentang sesuatu secara umum. It generally describe, dan biasanya ini describe menggambarkan the way, cara, thing, sesuatu are with reference are in natural, tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Contoh misalkan ya sesuatu kondisi alam, misalkan man-made buatan manusia, sosial fenomena sosial in our environment. Jadi fenomena sosial apa? Kejadian sekarang ini yang sedang berkembang, misalkan corona, apa itu corona dan sebagainya. Itu bisa kita sampaikan ini. Seperti contoh di bawah itu ada mengenai mamalia, mammals ya, planets, ya, rocks, plants, countries of regions, culture, suku, transportasi dan lain-lain. Apapun itu bisa, asal itu memang kita tahu persis, kita bisa ada di sekitar kita informasi-informasi itu. Kita lihat. Kemudian general structure-nya di situ dibagi menjadi 3, ya, title, general classification, kemudian description. Title dulu. Title of a report text. Jadi judulnya mengindikasikan topik of the text. Jadi text itu topiknya apa? Garis besarnya apa? And it is a very general thing, dan ini adalah sesuatu yang sangat umum. Kemudian yang kedua, general classification. General classification is part, adalah bagian dari the state classification of general aspect things. Jadi ini mengklasifikasi apa sih yang akan kita bicarakan di situ? Apa sih yang akan menjadi bahan diskusi kita di situ? Apakah itu mengenai animal, binatang, public places, tempat umum, plants, tanaman, dan lain-lain. It will be discussed in general, dan ini akan didiskusikan secara umum.
Ya, jadi sementara untuk description-nya ini kita lihat this part gives describing, ini memberikan describing, pengembangan of the thing which will be discussed, yang akan didiskusikan secara lebih detail in term of parts and their function. Dan ini aturannya bisa ada fungsinya apa, kualitas jumlahnya, habit kebiasaannya, behavior dan lain-lain, tingkah lakunya seperti apa. Ya, jadi sebenarnya secara garis besar bentuk karangan kalau kita dalam bahasa Indonesia ada judul, kemudian kita apa, ada langkah-langkahnya dan lain sebagainya. Jadi secara struktural judul, kemudian kita pastikan itu secara umum apa yang akan kita bicarakan, baru nanti kita kembangkan karangan itu. Kita lanjut ke language features. Focus on a generic participant. Fokusnya apa? Report text always introduce. Jadi report text ini always selalu introduce, memperkenalkan group or general aspect. Jadi aspek secara umum and focus on general nouns. Dan fokusnya pada kata benda secara umum. Secara judul kita bisa pakai kata benda. Bisa platypus, bisa bis, ya. Bisa kalau kita nanti contoh di belakang kita berikan misalkan ya itu COVID-19 virus dan lain-lain sebagainya. Kemudian related verb and action verb. Kita lihat di situ verbnya. Contoh ada kalimat di situ, reptiles are scalyanimal, ya, scalyanimal. Mohon maaf spasinya hilang gitu ya. Atau action verbnya, bird fly in the sky. Burung itu terbang di langit. Ya. Kalau mungkin kalian bingung, kita lihat di situ. Reptiles are scaly animal. Jadi menyampaikan apa sih pengertiannya itu. Sementara kalau yang action verb itu burung itu dia melakukan aktivitas terbang. Ya, kemudian simple present tense yang kita lihat, yang kebanyakan yang kita pakai adalah memang simple present tense. Platypus lives in streams. Male platypus does not need any verb. Jadi yang kita pakai di jenis kalimat ini adalah jenis kalimat simple present. Sementara scientific language-nya adalah ada contoh misalkan water contains, ya. Jadi ini sedikit mungkin mengandung ilmu pengetahuan atau sains, ya. Jadi water contains oxygen. Jadi air itu mengandung oksigen dan hidrogen. Conditional and logical connectives. Jadi untuk connectivisnya atau conditional sentence-nya kita bisa pakai but, in order, and, but dan lain sebagainya. Jadi seperti kalimat-kalimat yang tidak ada sesuatu yang spesifik. Jadi sebenarnya sama dengan kalimat-kalimat jenis yang lain atau tulisan jenis yang lain. Ini ada satu contoh, ya, ada satu contoh. Kalau kemarin seingat saya yang disampaikan oleh Mrs. Laili adalah mengenai Venice, ya, sebuah kota di Italia yang terkenal dengan kanal-kanalnya. Nah, sementara ini mungkin sedikit mungkin kita bisa agak ke Indonesiaan dikit, ya, walaupun judulnya memang wah mungkin, ya, jadi boarding school education. Jadi coba saya kupas yang ini. Jadi ini mengetengahkan tentang pendidikan boarding school. Kalau di bahasa Indonesia kita mungkin sering menyebutnya dengan sekolah terpadu, ya, sekolah sampai sore. Dan ini kalau saya lihat ada sedikit korelasinya dengan sekarang kita belajar online, ya, kita belajar di rumah. Makanya kita bisa mengambil sisi positif dari boarding school ini karena memang sistemnya seperti ini mengharuskan karena ada pandemi virus corona semacam ini. Ya, baik, coba kita lihat di sini. Boarding school education, title-nya itu, general classification-nya kita lihat di bawah itu. Well, many parents, ya, send their children. Saat ini banyak orang tua yang mengirimkan anak-anaknya ke public school, ke sekolah umum. Dirasa mother, beberapa di antara mereka orang-orang ini choose, ya, memilih juga boarding school education. They prefer, mereka lebih menyukainya. Their children, anak-anak mereka educated, dididik di sana. There for some reason, untuk beberapa alasan. Jadi di awal itu memang arahnya langsung ke kita bandingkan ada dua jenis pendidikan di sini. Satunya adalah public school dan yang satunya adalah boarding school education. Nah, itu jadi secara umum dulu, secara general dulu kita kupas di sana. Baru nanti di paragraf berikutnya itu lebih spesifik lagi. Lanjut kita ke paragraf kedua. At an earlier age,
interesting and communicating with people is very important. Ya, pada awal usia interaksi dan komunikasi dengan orang sangat penting for child's personal life, pada kehidupan pribadi anak-anak. It can be dan lebih spesial lagi helpful for his her future, dan bisa membantu masa depan mereka. Di boarding school, di sekolah terpadu ini, saya children, anak-anak pemalu can take advantage, dapat mengambil keuntungan of interaction through communal activities, dari interaksi aktivitas-aktivitas secara komunal di situ. Jadi biasanya kalau mungkin ya sekolah umum sekarang satu guru memegang 32 siswa, kalau di boarding school mungkin ini bisa jadi itu dipegang oleh 2 guru. Tapi ya tentu saja karena seperti itu pembiayaan jelas lebih tinggi lagi. Jadi itu terserah dari pilihan kalian dan orang tua. The boarding school juga menawarkan a great variety of activities, such as juga menawarkan berbagai macam aktivitas seperti art, seni, sport, dan lain-lain. Ya, lalu yang mengizinkan the children to demonstrate, murid untuk mendemonstrasikan and develop specialized skill in their free time, yang untuk mendemonstrasikan atau mengembangkan spesialisasi skillnya di waktu-waktu luang mereka. Furthermore, the structured way of life and strict rules at the boarding school may help student. Jadi paling tidak cara hidup, cara bergaul, cara berkembang, dan aturan yang ada di boarding school may help, dapat membantu siswa to get used to a good old way of life, untuk meraih kehidupan yang lebih baik. The confident, kepercayaan diri, and develop their talents in leadership, itu juga bisa. Jadi mereka bisa mengembangkan kepercayaan diri dan mengembangkan talenta mereka di dalam kepemimpinan. Professionally trained teachers, dari guru yang profesional, edukator, pendidik in the boarding school can offer excellent education without the parents' constant supervision. Ya. Jadi sekolah ini, jenis ini ya bisa menawarkan excellent education, pendidikan yang wah. Ya, kalau saya bilang excellent ya luar biasa, without parents constant supervision, jadi tanpa perhatian yang konstan dari orang tua, karena memang pendidiknya lebih dari satu dibandingkan dengan sekolah umum. Memang itu kelebihannya, tapi kekurangannya mungkin ya untuk kalangan menengah ke bawah, itu mungkin agak secara pembiayaan dan sebagainya. Ya. In conclusion, kesimpulannya, boarding school allows students to interact communally and to do some positive activities. Besides, they also build students' character. Dan pada dasarnya semua pendidikan mengembangkan karakter siswa, sama saja. Tinggal kembali kepada pihak masing-masing bagi siswa dan sebagainya. Intinya ini sekedar tambahan sedikit yang perlu saya sampaikan supaya nanti kita tidak dipikir kita membela satu pilihan, bukan. Ini yang jelas perlu saya sampaikan bahwa pendidikan sebenarnya sistem sudah bagus, tinggal kita kembali ke kita masing-masing. Ya, baik, kita lanjut. Kemudian ini ada sebuah bacaan yang saya beri judul mass media. Kita lihat, ini sementara tidak akan saya bantu menjelaskan. Ini ada bacaan, kemudian silahkan kalian kerjakan. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi ada 3 pertanyaan plus 2 pernyataan yang harus dilengkapi. Dan titik-titik itu silahkan dilengkapi. Ini tugas yang harus diselesaikan. Selamat belajar, selamat bekerja, jaga kondisi, jaga iman, jaga imun, dan kita berharap pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Oke, it is enough. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.